Masih ada satu yang belum masuk ya Mbak Mas. Baru ada 9 ini. Ya, oke, sambil kita tunggu, kita awali. Mari sesi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mari kita awali dengan bacaan umul kita bersama. Sesi pada siang hari ini, adik-adik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kita tadi dapat memperlancar jalannya sesi kita pada siang hari ini. Adik-adik semua, ini kita ketemu di kelompok 4, nggih? Oke, Bu. Nggih. Oke, saya sambil akan eh, mengidentifikasi kembali kelompok 4 ini. Saya kemarin punya catatan dari panitia kelompok 4 ini. Kelompok 4 ya. Mbak Mutofina Arifah, sudah ada Mbak Mutofina Arifah? Ya, Bu. Oke. Oke, silakan memperkenalkan diri Mbak, biar kenal sama Bu Aminah. Tempat tugasnya di mana, namanya siapa gitu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutafina Arofah, domisili di Brebes, Paguyangan. Saat ini penempatan di MTS Negeri 4 Brebes. Oke, guru nggih. Di Guru, Bu. Ya, MTS Negeri 4. Oke. Kemudian ada Mbak Nur Mutia Linda. Ada Mbak Nur Mutia Linda? Halo, Ya, monggo Mbak. perkenalkan Ibu, nama saya Nurmutia Linda Holina Ulfa. Saya berasal dari Boyolali, tempat tugasnya di MTSN 5 Boyolali. MTSN 5 Bantil. Kemudian ada Mbak Nurul Istiqomah. Sudah Nggih, Ibu. hadir Mbak Nurul? Oke, monggo Nggih. Mbak. Nama saya Nurul Istiqomah, domisili dari Kudus, penempatan MTSN 8 Boyolali, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, Ibu. MTSN 8 Boyolali. Nggih. Oke. Padahal dari Kudus, Kudus Ibu. nggih, Nggih. berarti di Boyolalinya apa Mbak? Ngekos, Ibu. Ngekos sendirian. Oh, nggih. 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 Oke, kemudian ada Mas Putu Adi Darmawan. Iya, Bu. Mas Putu, Ya, nggih, monggo Mas. perkenalkan nama saya Putu Semawan. Saya bertugas di UIN Sunan Kalijaga di Jakarta sebagai auditor ahli pertama, Bu. UIN ya Mas, UIN Jogja Ya, nggih. ya, Sebagai apa Mas? auditor ahli pertama, Bu. Auditor. Ya, Oke, UIN Jogja, auditor. Oke. Kemudian ada Mbak Ruri Lutfia. Ya, Bu, sugeng Ya, siang. monggo Mbak. Ya. Nama saya Ruri Lutfia Ambarwati. Saya dari Bawen, Kabupaten Semarang. Saya bertugas di MTS Negeri 6 Boyolali. Oh, MTS 6 Boyolali. Kok Boyolali. banyak banget ya Boyolali ya. Ada berapa MTS di Boyolali ini? 15 kurang lebih ya, Bu. Oh, banyak banget ya. Nggih, Mbak Ya, Bu. Ruri. Mbak Sri Setiani, monggo Mbak. Maaf Bu, Mbak Sri Setiani sedang ada kendala di audionya, kalau tidak salah. Belum bisa masuk. Oke, belum bisa masuk. Kemudian ada Surya Haditama. Ada Mas Surya Haditama? Assalamualaikum Ibu. Enjih, monggo Mas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Surya di Boyolali.
Eh, penempatan kantor Kemenak Surakarta, Ibu. Oke, Kemenak Surakarta. Sebagai apa, Mas? Sebagai peranata komputer. Oh, Prakom. Oke. Masih ada lagi Mas Taufan. Mana Mas Perkenalkan Ibu, Taufan? nama saya Taufan Anggoro. Saat ini saya berdomisili untuk tugas penempatan saya sebagai guru BPK Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Penghulu di Klaten, nggih. Ibu. Oke, ada Mas Taufan, terus ada Mbak Vina. Vina Ya, Khairunisa. ya Ibu, perkenalkan nama saya Ya, Vina Hairunisa, domisili di Kebumen untuk satuan kerja di Man 1 Kebumen sebagai guru bahasa Arab. Terima oke. kasih. Man 1 Kebumen, Ya. nggih. Oke. Setelah Mbak Vina ada Mbak Winda. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Iya, Winda Astuti, domisili Yogyakarta. Man 2, nggih. Terima kasih. Oke. Man 2 Jogja. Mbak Winda. Sri Setiani dan Ian Ri Kusma, nggih. Masih ada dua yang belum. 1, 2, kita berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada berapa di satu kelompok kita di kelompok 4 Ada ini, Mbak? 11 Ibu. Mas? 11. Oh, 11 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Oke, ini angkatan 4. Ya. Oke, adik-adik semua, selamat berjumpa dengan saya yang akan menemani adik-adik semua di agenda 2 ini. Eh, izin saya untuk memperkenalkan diri. Sudah nampak adik-adik? Sudah nampak Sudah, Bu. belum ya? Sudah. Oke. Ya, saya akan mengawali dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu pada adik-adik semua. Nama saya Siti Aminah. Pangkat dan golongan saya pembina utama muda, bukan madya ya. Madya bukan muda. Ya. Pembina utama Madya 4D. Ini nomor HP saya. Saya punya beberapa pengalaman. Di tahun 2009 saya juara 3 guru berprestasi tingkat nasional di Kemenak dalam penulisan penelitian tindakan kelas. Kemudian di tahun 2012 saya juara 1 pengawas berprestasi di Kemenak juga. Nah, dari juara 3 guru, juara 1 pengawas ini, saya direkomendasikan mengikuti seleksi penerimaan Satya Lancana Prestasi Pendidikan dari Presiden di tahun 2013. Kemudian di tahun 2016 saya karena sudah nggak boleh ikut lomba di Kemenak, akhirnya saya mengikuti lombanya di Kemendikbud. Waktu itu saya sebagai pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Alhamdulillah Allah menempatkan saya sebagai juara 1 karya tulis best practice pengawas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
pengawas jenjang SMP. Kemudian di tahun 2016 saya sebagai penulis disertasi terbaik di UMJ. Nah, karena saya punya cerita yang di ini juara di Kemendikbud, kemudian penerima Satya Lancana Prestasi Pendidikan ini, saya kemudian direkrut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu menjadi narasumber PTK di Kantor Bahasa Belitung dan Balitbangda Kalimantan Selatan 18 saya menjadi tim penyusun modul pengembangan keprofesian MP di Kemendikbud. Itu beberapa cerita tentang pengalaman kerja saya, adik-adik. Eh, Tidak ada maksud lain, saya cuma ingin memotivasi adik-adik untuk bekerja ketika mengawali sebuah pekerjaan sebagai profesi yang apa ya, cukup mapan lah ya untuk saat ini sebagai PNS itu. Nah, itu mari kita awali dari hal-hal yang positif, yang inovatif, kreatif. Insya Allah nanti jalannya pun akan berbeda dengan yang hanya sekedar bekerja saja gitu ya. Oke, kita akan lanjut untuk hmm, bentar, materinya ya. Ini sudah terbuka, tapi kok belum nampak. Bentar, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan agenda kita untuk di apakah sudah nampak adik-adik? Sudah, Ibu. Oke, ya. Ya, overview agenda 2. Kemarin adik-adik sudah mengikuti pelatihan dengan materi agenda 1. Sudah ya? Sudah ya? Ya, sudah, Bu. Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Iya, Oke. sudah. Oke. Nah, agenda 1 itu apa itu adik-adik? Berisi tentang apa di agenda 1? Ya, ada yang bisa menjelaskan agenda 1 itu isinya tentang apa? Mempelajari apa? Dibuka mute-nya. Di Silakan sini, Bu. berpendapat. Di sini, Bu. Agenda 1 itu Ya, Mas mengenai Putu. wawasan kebangsaan. Ya, Ya, mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian mempelajari juga analisis isu kontemporer. ya. Kemudian yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara, Ibu. Oke, itu yang dipelajari. Nah, kalau Iya. agenda 2 itu kan nilai-nilai dasar PNS, core values, berakhlak. Kalau agenda 1 itu tentang apa, adik-adik? Kalau yang agenda 2 kan berakhlak gitu ya. Kalau yang agenda 1 apa? Sikap? Sikap bela negara, sikap kebangsaan. Oke. Ya, adik-adik semua kan sudah lulus dari MOOC ya? Ya, betul, Semua Ibu. sudah lulus kan dari MOOC? Iya, Bu. Oke, Sudah, Bu. nah berarti materi-materi yang ada di dalam MOOC, adik-adik pasti semua sudah sangat paham. Kita tinggal mengulang kembali, mengulang kembali. Nah, ini adik-adik yang akan kita ikuti pada agenda 2. Ada, kita berapa kali sinkronus adik-adik? Ada berapa kali sinkronus? Sinkronus Yang untuk agenda 2 ada 3, nggih? 2. Jadi ya 2 jam pelajaran untuk hari pertama ini
Kemudian nanti hari apa lagi kita akan ketemu sinkronus? Hari Rabu. Hari Hari Rabu, Ibu. Rabu. Di Rabu. Rabu yang 9 CP. Nah, itu adik-adik harus betul-betul menyiapkan amunisi ya. Jangan sampai kehausan, jangan sampai nanti lapar, nggak ada makanan di dekatnya. Pokoknya pas istirahat gitu, sempatkan untuk maem dan minum. Oke, nanti total kita ada 44 JP. Ya, kemudian ini yang akan adik-adik semua ikuti. Ya, 2 JP untuk pertama hari ini. Sudah tadi ada perkenalan dari Bu Amina selaku fasilitator, kemudian adik-adik juga sudah, kemudian nanti kita akan melalui dengan review pemahaman dan pengalaman MOOC. Nah, kemudian eh, ada overview agenda 2. Yang tak kalah penting, ini adik-adik, nanti kita akan ada tugas. Ada 2 macam tugas, yaitu tugas individu dan kelompok. Nah, tugas kelompok untuk di sinkronus pertama ini nanti adik-adik diminta untuk membuat video role model tokoh berakhlak. Nah, ini nanti adik-adik diminta untuk membuat sebuah video yang menampilkan profil seseorang, bisa tokoh gitu ya, yang menurut kelompok kalian itu memiliki kemampuan dan reputasi yang baik di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Durasi waktunya 5 menit maksimal dalam bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi nanti diunggah dulu di YouTube, kemudian nanti linknya yang di copy pastekan di Word, kemudian yang di upload nanti cukup linknya saja gitu nggih. Nah, kriteria Iya, Bu. penilaiannya keterkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak, kerjasama dan kekompakan kelompok, kemudian estetika video. Itu yang tugas kelompok. Masih ada lagi yang harus adik-adik kerjakan di hari ini, hari pertama. Ini namanya hari pertama di agenda 2, nggih. Kalau secara keseluruhan kita memang bukan hari pertama karena sudah dimulai sejak hari Senin. Tapi untuk istilah di sini kita gunakan hari ke-1, ngoten nggih? Ya. Nah, hari ke-1 ini selain tugas kelompok ada juga tugas individu yaitu membuat learning journal. Dibuat dalam bentuk rekaman suara atau dalam bentuk file MP3 berisi tentang pengalaman pembelajaran harian saat sinkronus. Nah, kemudian durasi waktu maksimalnya 3 menit. Penugasan diupload pada hari ini juga maksimal pukul 23.59. Makanya adik-adik, saya berusaha untuk menggeser waktu hari ini kita zoom-nya lebih awal supaya adik-adik punya waktu lebih panjang untuk menyelesaikan tugasnya. Karena saya membayangkan kalau kita selesai sesuai jadwal itu kita Zoom-nya yang ini jam jam sampai jam 5 ya kalau nggak salah ya, Dek ya. Itu kan waktunya mepet banget untuk mengerjakan tugasnya. Makanya saya melihat ada peluang bisa maju, maka kemudian kita majukan. Oke. Berikutnya masih di eh, agenda 2 untuk asinkronus. Asinkronus hari kedua itu nanti hari apa adik-adik? Hari kedua kita asinkronus itu nanti hari apa kita? Hari Senin. Hari Senin, betul ya. Jangan sampai salah melihat jadwal, nggih. Nanti hari Senin kita itu ada pembelajaran asinkronus. Tugasnya berupa ini deh. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Tugas kelompoknya adalah melakukan benchmarking nilai-nilai berakhlak. Nah, ini
Peserta secara kelompok melakukan benchmarking secara online, baik melalui internet, telepon, video call, maupun cara lainnya. Dipersilahkan. Nah, sebetulnya yang sedang Bu Aminah tayangkan ini ada filenya di BLC. Adakah adik-adik yang sudah mendownload? Belum. Belum. Oke, Belum. nanti silakan untuk rambu-rambu dibuka kembali ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Bisa di-download nggih di BLC. Nah, kemudian lokus benchmarkingnya di mana? Boleh di instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Nggih. Kemudian objek benchmarking bisa level individu sebagai role model ataupun level organisasi, misalnya terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi dan diterapkan, sehingga menjadi organisasi yang unggul gitu ya. Nah, nanti silahkan di kelompok mau memilih yang mana, mau yang role model, yang secara individual atau yang kelembagaan gitu ya. Lanjutnya, laporan hasil benchmarking berisi penjelasan tentang profil lokus atau objek, kemudian nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, yang ada itu apa gitu. Kemudian hikmah atau pembelajaran atau simpulan yang diperoleh dari hasil benchmarking tersebut. Laporan hasil benchmarking dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 halaman, bukan 3 lembar ya. Kalau lembar itu bolak-balik. 3 halaman kertas A4, ukuran 11 hurufnya. Kemudian 11 ini menggunakan apa nanti, Dek? Biasanya pakai apa? Times New Roman atau Arial? Times New Times Roman, New Ibu. Masih Roman. Oke, boleh. Dan bentuk filenya PDF supaya tidak berantakan, nggih. Sampai di sini tugas kelompok bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, lanjut kalau nggak ada. Tugas individu. Nah, tugas individu berupa learning journal dibuat dalam bentuk rekaman suara MP3 berisi tentang pengalaman pembelajaran harian sinkronus. Kalau yang tadi, yang hari ke-1 itu pengalaman pembelajaran sinkronus. Ya, gitu kan ya? Kalau yang hari kedua, itu yang diceritakan dalam learning journal dalam bentuk rekaman suara, itu pembelajaran apa, Dek? Asinkronus. Sinkronus. Penugasan diupload hari kedua maksimal pukul 23.59. Oke. Berikutnya, hari ketiga. Hari ketiga itu sinkronus atau asin, Dek? Asinkronus. Asinkronus. Nggih, adik-adik nanti masih mengerjakan tugas lagi. Tugas kelompoknya membuat media infografis sesuai instruksi di lembar kerja. Kemudian berikutnya membuat yang individu membuat matrik berakhlak sesuai instruksi di lembar kerja. Penugasan diupload hari ketiga maksimal pukul 23.59. Nah, itu nggih. Kemudian pada hari keempat ini nanti kita betul-betul kerja keras ini adik-adik dari pagi sampai sore kita eh, sinkronus via Zoom. Kegiatannya ini ya. Kemudian nanti akan ada kegiatan presentasi tugas kelompok yang video role model tadi. Kemudian diskusi tanya jawab. Kemudian ada juga yang nanti presentasi tugas kelompok benchmarking. Diskusi tanya jawab dan menyimpulkan. Oke, itu. Berikutnya, nanti yang masih pada hari keempat, kita masih sinkronus yang panjang itu, ada presentasi tugas kelompok so kampanye nilai-nilai berakhlak. Ya, kemudian diskusi tanya jawab, nanti akan ada
melalui entah itu Kahoot atau Quizzes atau Woodwall. Nah, itu untuk hari kita keempat. Untuk hari kelima, itu nanti kita ada, hari kelima ini kita sinkronus atau asinkronus, Dek? Sinkronus ya, Bu. Hari kelima Sinkronus. kita nanti sinkronus atau asinkronus? Sinkronus. Sinkronus dan Sinkronus dan asinkronus. Ada asinkronus. Ya, dua, Bu. ada dua sinkronusnya kita 3JP. 3JP itu ngapain aja? Ada presentasi tugas individu, berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, baik itu menyangkut substansi maupun prosesnya. Kemudian diskusi tanya jawab, mencari video berakhlak dan diskusi tanya jawab, menyimpulkan materi. Itu kegiatan kita nanti untuk disinkronis sinkronus ketiga pada hari kelima. Kemudian tugasnya apa? Ada tugas individu membuat learning journal sesuai instruksi di lembar kerja. Nanti lembar kerja sudah disiapkan. Oke, berikutnya. Nah, kita akan mereview, mengingat kembali materi yang kemarin sudah adik-adik pelajari melalui MOOC. Core value berakhlak. Nah, berakhlak itu singkatan dari apa itu, Dek? Berorientasi publik. Ya, berorientasi pada Pelayanan. pelayanan. Terus tanya apa? Akuntabel. Kompeten, Akuntabel. harmonis, Tanya Kompeten. kompeten, hanya Harmonis. harmonis. Kemudian L-nya loyal, loyal, A-nya adaptif, 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 K-nya kolaboratif. iya. Oke, masih ingat semua ya. Jangan sampai terlupa. Berikutnya kita akan lihat. Mengapa terjadi perubahan dalam Latsar CPNS? Kalau yang kakak-kakak kalian, kakak angkatan Latsar CPNS itu semua peserta diundang ke kampus BDK. Nah, menginap di kampus BDK. Tapi yang ini kalian nanti hanya menginap di BDK berapa hari, Dek? 3 hari, Bu. 3 hari. Nggih, kenapa? Karena sekarang negara kita baru mengalami efisiensi, efisiensi. Ya, yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan tatap muka diganti secara daring. Nah, kompetensi yang dibangun apa saja disesuaikan dengan kekinian, tuntutan sebagai ASN itu berbeda gitu ya. Oke, sistem penyelenggaraan Latsar, sistemnya juga berbeda. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak, keterkaitan antar agenda, kemudian strategi fasilitasi. Nanti melalui coach dan ada mentor gitu ya. Nah, adik-adik. Kita ketika mengikuti pelatihan dasar CPNS ini ada berapa agenda? Ada berapa agenda? Kita dalam pelatihan dasar CPNS ini akan mempelajari berapa agenda, adik-adik? 4 Tiga. agenda, Bu. 4 4, Bu. agenda. 3 atau 4? 4 agenda. 4 agenda. Yang pertama, agenda 1 apa, Dek? Wawasan kebangsaan. Sikap dan Sikap perilaku bela perilaku Ayo, negara. yang bela betul. negara. Jangan langsung mengambil wawasan kebangsaan. Agenda 1 itu apa, Dek? Sikap Sikap perilaku bela perilaku negara. bela negara. Ya, sikap perilaku bela negara. Disingkat apa, Dek? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bukan. SPBN. Apa sih singkatnya SPBN? Ya, singkatannya apa? Sikap perilaku bela negara. SPBN? Iya, jadi nanti kalau ketemu singkatan SPBN, Oh, ya. kepanjangannya apa? Sikap perilaku perilaku bela bela negara. negara. Iya, harus hafal ini. Oke, kemudian dasar hukum kurikulum Latsar CPNS. Nah, ini nanti adik kalau download bisa dibaca-baca nanti. Core value. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kompetensi yang dibangun. Kompetensi yang dibangun itu apa, Dek? Yaitu pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Nah, ini diambil dari peraturan LAN. LAN itu singkatan dari apa, Dek? Lembaga Lembaga Administrasi Negara. Iya.
Nomor 10 tahun 2021. Oke, di ini, Dek, harus bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jangan malah ikut-ikutan mencaci maki negara sebagai ASN nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya bertentangan ya diam saja lah, nggak usah. Kemudian apa ya, bahkan menebar berita-berita yang memancing emosi, nggak usah. Pokoknya kita cari aman saja. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Nah, ini. Oke. Berikutnya, nah, pembentukan karakter. Karakter yang bagaimana? Ini kan ada sekarang ini kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya isu-isu kontemporer yang bahkan kadang memancing kita menjadi menebar kebencian, menebar hoax gitu ya. Nah, yang kayak gitu nggak boleh dilakukan oleh ASN. Kalau misalnya bertentangan, tidak sepaham, ya udah diam aja lah. Bagaimanapun kita ini apa ya, dihidupi, kemudian digaji dari pemerintah, jadi nggak usah menebar kebencian gitulah ya. Ya, didoakan mudah-mudahan kalau misalnya kondisi pemerintahan kita ini memang saat ini kondisinya belum baik, kita doakan bersama semoga ke depan menjadi lebih baik. Nah, ini dalam pelaksanaan LATSAR itu ada pelatihan klasikal, blended maupun distance learning. Nah, yang sedang diikuti oleh adik-adik itu yang mana? Blended learning. Blended learning, karena nanti kita akan ada pembelajaran klasikal. Klasik. Oke, berikutnya eh, di sini ada mengulang kembali pelatihan klasikal itu apa. Kemudian blended learning bagaimana pelaksanaannya, distance learning bagaimana pelaksanaannya. Semua adalah dalam rangka untuk menuju pada sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran PNS menurut Smart ASN, kemudian yang berkaitan dengan agenda 4 adalah habituasi. Oke, ini sekedar mengingat saja. Oke, ya. Nilai-nilai dasar ASN tadi sudah kita awali ya. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kemudian kolaboratif. Nah, coba adik-adik. Apakah adik-adik sudah merasa melakukan dari sekian nilai dasar ASN ini di dalam penugasan sampai sekarang ini yang sudah berjalan berapa minggu, Dek? Sudah berapa minggu di tempat tugas? 1 bulan, Ibu. 1 bulan. Satu bulan. Nah, coba bulan. yang lebih banyak dilakukan oleh adik-adik dari nilai dasar ASN ini apa di tempat kerja? Adaptif. Adaptif, betul sekali karena kita memasuki lingkungan baru, tempat baru, teman-teman yang baru, maka pertama kali supaya tugas kita berjalan dengan baik tentu harus pandai menyesuaikan diri dulu. Nggak usah apa ya, nggak usah pasang apa versus ya, nggak usah pasang bermusuhan dengan kawan, nanti nggak nyaman di tempat kerja gitu ya. Oke, nah. Seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda nilai-nilai dasar ASN. Nah, selain adaptif, apalagi Dek yang sudah terbiasa dilakukan di tempat kerja? Berorientasi pelayanan, Ibu. Iya, berorientasi pada pelayanan. Kalau misalnya masih pegawai baru, di situ pelayanannya nggak memuaskan, kira-kira malu nggak, Dek? Malu. Malu lah, pegawai baru, wis leda-lede gitu ya. Nah, jangan sampai harus mampu menunjukkan pegawai baru tetapi semangatnya menggebu gitu kan. Kemudian dalam memberikan pelayanan ya jangan jangan asal-asalan. Harus mampu menunjukkan
kan pelayanan prima, kan gitu ya. Nah, ini seperti memberikan pelayanan prima, kemudian terus belajar dan mengembangkan. Mengembangkan apa? Kompetensi kita, karena kita dituntut bisa kompeten, kan gitu. Oke, lanjut. Adik-adik dianggap berhasil di dalam agenda 2 ini kalau ini bisa mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, bisa mengaktualisasikan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini hal yang mudah atau susah ini adik-adik? Usaha, Iya. perlu usaha, Bu. Harus mudah berusaha itu. dan harus Ya, bisa. ya. Harus bisa. Jangan sampai datang sampai di kantor sudah telat, kemudian acak-acakan penampilannya nggak rapi, jangan sampai gitu ya. Jadi persiapkan betul di hari mau bekerja itu semua tersiapkan dengan baik. Baik itu kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan sarana prasarana gitu ya. Nah, coba sekarang saya ingin adik-adik bercerita. Contoh dari berorientasi pelayanan dalam keseharian bertugas di tempat tugas adik-adik. Coba saya ingin pendapatnya dari Mbak Vina. Oh, mungkin harus ramah, Ya, cekatan, harus solutif. Mungkin itu, Bu. nggih. Kue seperti Mbak Wiryo ya, solutif gitu ya. Nggih. Nah, kalau yang sudah betul-betul diimplementasikan sikap berorientasi pelayanan ini apa, Dek? Kalau di tempat saya kebetulan kemarin kami yang CPNS baru Nggih. diberi tugas untuk penerimaan siswa baru. Jadi mungkin nanti kalau yang sudah dilaksanakan sih, kalau ada yang datang untuk mendaftar segala macam, jadi dilayani dengan ramah. Kemudian ditanya apa kebutuhannya seperti itu. Iya, oke. Itu sih intinya. Bisa ya, Dek? Dek Vina ramah di sana bisa ya, di Man 1 Kebumen. Insya Allah, Bu. Iya, Pertama harus. senyum dulu. Iya, pokoknya yang penting modal Ya, senyum gitu iya ya. betul betul. Iya, kalau senyum itu kan sudah ibadah, tapi jangan Ya, berlebihan ketika betul. sendirian senyum gitu ya. Iya. Ini tadi yang belum masuk Mbak Mas Yandri ya. Mas Yandri sekarang udah masuk Ya, belum? belum perkenalan, Bu. Terus ya. Oke, tadi Udah, Bu. kenapa terlambat, Mas? Tadi terlambat kenapa, Mas Tadi Yandri? habis Jumatan terus di madrasah ada sedikit keperluan di madrasah gitu. Oke, besok lagi jangan diulang ya, Mas, karena ini ada Ya, Bu. catatannya, Mas. Ya. Kemudian Mbak, siapa tadi Sri yang belum Setiani, ya? Bu. Mbak Sri Winda. Setiani. Saya sudah Ibu dari awal. Oh iya, Iya, Mbak belum Sri perkenalan, Setiani. Bu. Oh iya, Mbak Winda sudah. Mbak Sri Setiani mana? Oke, kenapa Mbak Bu, terlambat, Mbak? Nyun sewu, Bu, saya tidak terlambat, tapi tadi ada gangguan di audio. Oke, Oke, nggak bisa bersuara ya. nggak bisa bersuara, oke. Oke, oke. Besok disiapkan ya. Oke, Bu. Nah, Oke. Nah, saya pingin Mbak Sri Setiani bercerita. iya, Bu. Apa yang sudah dilaksanakan di tempat kerja Mbak Sri Setiani tugas di mana? Di MTS Negeri 3 Tegal. MTS Negeri 3 Oke, Tegal. Oke, sebagai guru? oke, mengampu TIK, Bu. Oke, monggo Mbak, silakan bercerita yang berkaitan dengan eh, berorientasi pelayanan. Baik, Bu. Mungkin sama seperti pengalaman tadi, seperti Bu Bina. Untuk pengalaman pertama ketika saya diterjunkan di MTS Negeri 3, saya diperbantukan untuk itu tadi, untuk daftar ulang kelas 7 dan kelas 8, Bu. Oke. Apa Mungkin yang sudah Mbak Sri kerjakan di sana? karena saya kebetulan guru TIK, waktu itu saya disuruh menginput data siswa, kemudian pembayaran LKS dan sebagainya. Mungkin dilayani dengan baik. Kalau ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, mungkin kalau saya belum memahami, saya menanyakan ke guru yang sudah senior. Nah, itu kaitannya dengan kolaboratif, Bu.
Oke, Jadi ada berorientasi mantap. pelayanan, kemudian ada nilai Ya, kalau Mas kognitif. Yandri ini tugasnya di mana, Mas? Saya tugasnya di MTS 8 Bantul, Bu. Oh, MTS 8 Bantul. Bantul, Kita ya. sama-sama Jogja loh, Mas. Oh, iya, Bu. Saya di Sleman, MTS Oh, Bantul. gitu. Guru ya, Mas? Iya, Bu. Guru PPKN. Oke, guru. Ya, coba Mas Yandri bercerita yang Ya, berkaitan dengan kompeten. ya. Karena saya di madrasah ya, Bu. Jadi eh, kalau tadi yang berkaitan dengan berorientasi pelayanan sama yang lain dengan kita melayani, memberikan informasi yang jelas tentang SPMB seperti itu. Tapi kalau untuk yang sikap kompeten itu biasanya yang sudah diterapkan yaitu menerapkan teknologi dalam pembelajaran gitu menurut saya, Bu. Terus berbagi ilmu dengan rekan guru. Jadi saya sebagai guru baru di sini saling bertukar ilmu, pengalaman saya dengan pengalaman guru yang lain. Kemudian Ya, jenengan belajar membuat dulu modul ajar. enggak kalau mau ngajar, Mas? Iya, Bu, membaca modul ajar. Oke, ya. Jadi jangan sampai guru malah kalah dengan muridnya ya. Ya, Iya, harus Bu. malamnya harus dipelajari dulu, kemudian disiapkan. Iya. Nanti yang untuk tugas-tugasnya apa gitu disiapkan betul. Nah, Iya. kalau membuat tugas, Mas, Mbak, ini yang jadi guru ya. Kalau bikin tugas itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Disesuaikan dengan apa yang nanti akan menjadi soal ketika dilakukan penilaian gitu inggih karena banyak guru itu yang ketika memberikan tugas wes pokoknya asal materinya berkaitan gitu. Nah, itu jangan asal. Jadi ketika memberikan tugas harus membuka kembali apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian nanti soal-soalnya juga harus berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan itu. Oke, itu bagian dari profesionalitas guru, kompeten gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, modul satu nanti akan berisi tentang berorientasi pelayanan. Ada akuntabelnya, modul 2 kompeten, modul 3 kemudian yang keempat, modul tentang harmonis, modul kelima tentang loyal, modul keenam adaptif. Nah, ini sudah adik-adik pelajari kemarin ketika di MOOC, nggih? Sudah, nggih? Modul-modulnya sudah di-download kan? Halo. Sudah, Bu. Modul-modulnya semua sudah di-download ini ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, nggih? Nggih. Kok menjawabnya ragu-ragu ya? Sudah di-download semua belum? Sampun. Sudah, Bu. Sudah, Sudah di-download. Ya. Sudah. Oke, harusnya sudah gitu. Oke, kemudian ini core value berakhlak itu apa saja? Yang pertama tadi kita sudah sebutkan ada berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Nggih, nah ini juga sudah adik-adik pelajari kemarin melalui MOOC. MOOC. Masih ingat? Ya, masih ingat apa itu berorientasi pada pelayanan? Nanti silakan diingat kembali. Tujuan pembelajarannya ini adik-adik. Memahami dan menjelaskan. Memahami dan menjelaskan gitu ya. Sebetulnya ini kalau untuk, coba saya ingin pendapat dari adik-adik yang guru. Ketika ada indikator hasil belajar seperti ini, bagaimana komentar jenengan adik-adik guru? Memahami adalah sesuatu yang sulit diukur indikatornya, nggih, Bu. Iya, oke, betul sekali. Jadi ini, maka kemudian ditambah dan menjelaskan karena kemarin ada masukan dari kami-kami di BDK Semarang ini kemarin yang bikin kan dari Pusbangkom Jakarta ya. Nah, akhirnya kita protes, memahami itu bukan kata kerja operasional. Salah satu ciri bahwa itu kata kerja operasional itu apa, Dek? Ayo yang guru.
Salah satu ciri utama bahwa kata itu adalah kata kerja operasional itu apa, Dek? Mungkin bisa dinilai atau bisa diukur begitu, Bu. Tidak boleh mungkin, harus dong, bukan hanya mungkin. Gampang cara niteni nggih. Kata itu bisa dibuat menjadi soal. Coba, ketika memahami, soalnya bagaimana? Pahamilah. Nah, kan aneh toh? Pahamilah. Kalau misalnya jelaskan, misalnya menjelaskan, berarti kan bisa dibuat menjadi soal bagaimana? Jelaskan. Jelaskan. Saya sebutkan. Oke, nah seperti itu. Jadi salah satu ciri pokok dari kata kerja operasional itu kata kerjanya itu bisa dibuat menjadi soal. Dengan bisa dibuat menjadi soal, maka kemudian bisa dinilai, bisa diamati. Misalnya kalau yang diamati berarti penilaian pada tes perbuatan. Contoh, silakan lakukan roll depan dengan baik. Nah, itu kan bisa diamati. Anak dapat melakukan roll depan dengan benar misalnya gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang berorientasi pelayanan. Deskripsi singkatnya seperti ini. Bahwa mata pelatihan ini untuk memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pelayanan. Untuk membekali adik-adik supaya dalam melaksanakan tugas itu, adik-adik bisa berorientasi memfokuskan diri ketika memberikan pelayanan sesuai tugas masing-masing, harus benar-benar mengupayakan terjadinya komunikasi yang humanis, mboten kasar, kemudian memberikan pelayanan prima, nah semacam itulah. Oke. Karena sebetulnya ketika adik-adik itu menjadi PNS, jenengan itu bukan menjadi orang top loh, Dek. Karena apa? Justru jenengan-jenengan itu menjadi pelayan masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang memerlukan pelayanan jenengan. Kalau misalnya jadi guru, masyarakatnya siapa? Peserta didik. Peserta didik, murid, dan juga orang tua. Orang tua. Iya, jadi jangan sok-sokan ada orang tua anak yang datang ke madrasah minta tanya tentang bagaimana anak saya gitu dijawab. Lah kok malah jenengan takon kalih kula Bu, niku kira yo anakin jenengan toh. Itu bisa memberikan pelayanan prima nggak kalau jawabannya kayak gitu? Tidak, Ibu. Tidak. Iya benar, itu memang putrane mereka. Tapi ketika mereka datang ke madrasah minta penjelasan tentang bagaimana putra-putrinya di madrasah, ya berikan penjelasan berdasarkan data. Supaya apa? Akuntabel. Kan ya? Kan ada akuntabel. Jadi dari mana data tentang anak di madrasah? Mintanya ke siapa? Tentu ke wali murid, kok wali kelas, kemudian BK. Siapa lagi yang sekiranya bisa dimintai informasi tentang anak? Guru mata pelajaran, Ya, Guru siswaan. guru mapel. guru mapel. Iya, jadi ketika menyampaikan informasi jangan spontan langsung ngawur memberikan jawabannya. Oh, monggo dipun tenggorumien Ibu Bapak gitu ya. Saya berusaha carikan dulu data-data yang bisa memberikan penjelasan yang Bapak Ibu kersake gitu ya. Bisa nggak kalau misalnya ada yang nanya gitu dipanggilkan wali kelasnya? Bisa. Bisa. Ya, atau dipertemukan dengan guru BK-nya, kan seperti itu ya. Oke, itu kolaboratif. Jadi artinya tidak kemudian setiap pekerjaan itu harus adik-adik yang menyelesaikan semua. Cari, ini bagian wilayah kerjanya siapa. Dibawa ke sana. Itu namanya kita berkolaborasi dengan teman sekerja. Oke. Tujuan pembelajaran pada akuntabel supaya apa? Adik-adik bisa mengaktualisasikan nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Indikatornya apa?
bisa menjelaskan apa itu akuntabel? Akuntabel itu apa, Dik? Setuju. Ya. Betul. Oke, nah ini akuntabel itu seperti ini adik-adik. Ya, akuntabel ini kita agak cepat saja ya, karena ini kan sebetulnya sudah dibahas kemarin di MOC, sekedar untuk mengingatkan, mengulang kembali, supaya kalau masih mengingat konsep-konsepnya, nanti ketika mengerjakan tugas adik-adik tidak kesulitan gitu ya. Oke, sebentar nih, saya tak sambil eh, apa? Karena saya punya kewajiban untuk apa ini namanya, supaya saya punya ini ya. Oke, lanjut kompeten. Kompeten itu apa adik-adik? Apa kompeten itu? Menguasai bidang. Menguasai bidang Ya, ketugasannya masing-masing ya. Ya, Oke, betul Ibu. nggih. Terus, bentar nggih, saya tak screenshot dulu. Bentar. Karena kami juga diminta laporannya, Dek. Oke. Ya, halo. Ya, Ibu. Nggih, sekedar saya tak nutup dulu. Oke. Hmm, ya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Nah, kompeten. Artinya kompeten itu apa, Dek? Menguasai bidang ketugasan Menguasai masing-masing. bidang ketugasannya. Jadi yang menjadi guru, silahkan sebelum masuk kelas, adik-adik harus mempelajari, menguasai betul. Bahkan harus dicoba. Ini nanti saya menerangkan itu cukup sekian menit. Selebihnya memberikan penugasan. Selebihnya ketika penugasan saya berkeliling melihat adik-adik, anak-anak, murid-murid mengerjakan tugasnya. Nah, semacam itu harus betul-betul diperhatikan sama adik-adik, nggih. Jadi jangan asal masuk, ada bel masuk, ada bel keluar tanpa ada perencanaan pembelajaran yang matang gitu. Oke, lanjut. Oke, ya. Ini kompeten sudah. Lalu apa, Dek? Setelah kompeten ada apa? harmonis. Harmonis. Ada harmonis, nggih. Jadi harmonis itu apa sebetulnya harmonis itu, Dek? Harmonis itu apa? Ramah, mungkin Saling peduli, saling saling peduli dan menghargai menolong. perbedaan. Oke, nggih. Jadi di tempat kerja adik-adik itu harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang Kondusif. Kondusif, saling mensupport. kondusif, humanis, Manis. saling mensupport, bisa saling menghargai, gitu ya. Nggih, jangan dumehne merasa anak muda yang serba lebih pinter IT-nya, kemudian dengan seniornya seolah-olah lebih pinter adik-adik. Jangan. Itu nanti sudah melukai apa ya? Melukai, menciderai perasaannya senior. Jadi, meskipun adik-adik itu lebih pinter itu kan tidak harus kemudian menyombongkan kepinterannya ya. Ya, Gunakan betul Ibu. kepintarannya itu untuk
memberikan Jadi manfaat yang menolong. positif gitu, bukan malah dipakai sebagai alat untuk bermusuhan dengan para senior gitu ya. Oke. Ya tentu saja kalau adik-adik itu menang dalam hal IT gitu karena wajar memang anak-anak sekarang. Tapi jangan lupa bahwa pengalaman kerja itu juga banyak dimiliki oleh para senior. Senior. Oke, gitu. Lanjut. Oke, harmonis. Nah, ini nanti kan bisa dibaca-baca lagi ya harmonis itu apa gitu. Loyal. Nah, loyal itu seperti apa adik-adik? Loyal itu seperti apa? Loyal pada negara, Setia pada negara, Pancasila. pada Setia pada instansi. negara. Jangan ikut-ikutan menyebar hoax. Oh, Jangan apa? Menebar pesan-pesan yang menimbulkan kebencian dan kebencian. perpecahan. Nggih. Oke, pokoknya jadilah ASN yang betul-betul berkepribadian, akhlaknya mulia gitu ya. Sehebat apapun, kalau kita itu tidak bisa mewujudkan, menginternalisasikan apa ya, sikap-sikap yang mulia, tentu dimanapun tempat tugas kita akan banyak masalah. Oke, nah adaptif. Apa misalnya, Dek? Sikap adaptif itu contohnya apa? Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Misal nih, Misalnya mungkin kayak seragam, menyesuaikan. iya tentang seragam, betul sekali. Selain tentang seragam, apalagi, Dek? Tentang relasi dengan rekan kerja. Iya, terus apa lagi? Menyesuaikan diri dengan budaya di tempat yang baru, Bu. Dengan budaya di tempat yang baru, betul sekali. Jadi lebih baik di awal-awal bekerja gini, adik-adik banyak diam dulu. Nggak usah banyak memberikan masukan-masukan. Wah, ini harus begini, harus begini. Lah kan adik-adik belum begitu lama di situ. Jadi diperkaya dulu apa ya? Modal-modal untuk melakukan inovasinya. Jangan baru mendapatkan sedikit informasi sudah langsung menjustifikasi tentang keburukan tempat tugas itu nggak boleh. Ya, oke. Ya, adaptif. Nah, tentang adaptif, mengapa harus adaptif adik-adik? Mengapa adik-adik harus adaptif? Ya, Biar saya pengen mampu. menjadi, nah gimana kalau misalnya ada yang berpendapat gini, saya pengen menjadi diriku sendiri. Bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya nggak mau lah, pokoknya saya pengen menjadi diriku sendiri. Gimana? Ada yang bisa berpendapat? Monggo dipersilahkan. Bisa saja itu nggak masalah kalau jadi diri sendiri asalkan tidak terlalu di luar batas lingkungan yang ada. Makanya kita harus adaptif dulu. Jadi nanti kita akan melihat karakter kita sesuai dengan lingkungannya. Oke, ini Mbak Mutovina. Coba yang lain silakan. Mbak Karena Mutovina. kepribadian Oke, kita ada yang berpendapat yang lain? ya, mungkin karena kepribadian kita mungkin berbeda dengan guru yang lain. Oke. Jadi kita harus menyesuaikan dulu dengan keadaan di sekolah tersebut gitu. Oke, ini Mbak siapa yang barusan berpendapat? Nur Mutia. Mbak Nur Mutia. Oke, Mbak Nur Mutia. Oke, saya pingin coba ini yang eh, Mas-mas kok diam saja ya? Mas Surya Haditama, coba bagaimana pendapatnya? Saya pengen menjadi diriku sendiri kok. Aku nggak pingin untuk ikut-ikutan kayak yang lain-lain gitu. Di Jun, tempat kerja gimana kalau begitu? saya kira untuk menjadi diri sendiri di lingkungan kerja itu penting juga Ibu sebagai pembatas kita untuk membentengi kita dari hal-hal yang negatif Ibu. Tapi juga kita harus tahu diri, tahu tempat Ibu untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada di kantor Ibu dalam segi ritme kerjanya, teknologinya, apapun itu Bu peraturan yang berlaku di kantor Ibu. Tapi kita tetap harus jadi diri kita sendiri Ibu. Ya,
Oke, dalam hal kebaikan harus menjadi diri sendiri. Kalau diajak hal-hal yang negatif, kita harus berani menolak, Ya, meskipun pegawai baru gitu ya. ya betul Ibu. Misalnya diajak, ayo kita keluar dulu yuk, nggak ada kerjaan di ruangan gitu, pada jam kerja. Nah, yang ngajak senior, gimana jenengan menyikapinya? Saya pingin pendapatnya dari Mas Nurul, Mbak Nurul Istiqomah. Nggih, Bu. Kalau diajak untuk keluar padahal di jam kerja, mungkin kita bisa menolak dengan bahasa yang sehalus mungkin. Ngapunten Ibu, saya kok nembe mengerjakan ini, mungkin dengan seperti itu. Iya, nggih. Jadi jangan kemudian karena anak baru kemudian harus selalu mengikuti Senior. nggih seniornya. Oke, ya. Kira-kira itu adik-adik kita sampai pada adaptif dulu. Kemudian ini untuk nanti kolaboratif. Oke lah tambah. Kolaboratif itu apa adik-adik? Bekerja sama, berkolaborasi dengan sesama rekan kerja. Iya, bekerja sama dengan sesama rekan kerja. Misalnya dalam hal apa yang sudah dilakukan tentang kolaboratif? Saya ingin pendapatnya dari eh, Ruri. Ruri itu Mbak atau Mas? Saya, Bu. Oke, Mbak Ruri, monggo Mbak. Ya, untuk saya coba jawab untuk kolaboratif di satker saya. Kebetulan di 3 hari saya berada di madrasah saat itu sudah langsung diminta untuk ikut mendampingi kemah Bu di Tawangmangu. Jadi dengan segala keterbatasan kami karena saya pribadi juga waktu itu belum ngekos, masih wirawiri dari Semarang juga, ya tetap harus ikut, harus tetap dengan bekal ilmu kepramukaan yang saya miliki, walaupun tidak maksimal, tapi tetap mencoba membaur, dimintai tolong untuk mendampingi kegiatan-kegiatan pramuka ya, walaupun minimal, tapi tetap harus Ya, melaksanakan. betul Begitu, Bu. sekali. Oke, jadi gini, kita nggak usah jual mahal. Jadi diajak apa, ikuti saja. Diajak apa, ditugasi apa, pokoknya terima dulu. Ini mumpung kita awal bertugas, gunakan awal ini sebagai lahan untuk kita belajar dan menempa berbagai pengalaman. Oke, bagus ya, seperti itu. Oke, adik-adik, sekarang masih ada sisa waktu. Saya akan menyampaikan tugas kita hari ini. Karena tadi terkait dengan yang ada pada PowerPoint tadi kan kita hari ini ada penugasan-penugasan, G. Ya. Betul, Ibu. Ya, Bu. Oke, ini kita tugas untuk yang pertama. Tugas yang pertama tentang agenda 2. Agenda 2 hari kedua. Ini agenda 2 ke 1 individu. Oke. Nah, ini adik-adik yang harus dikerjakan hari ini. Adik-adik, hari ke-1 individu. Membuat learning journal. Ini nanti tugas sudah ada di BLC juga. Boleh adik-adik foto juga ya. Berisi tentang pengalaman pembelajaran saat MOOC dan sinkronus pada hari pertama agenda 2. Dibuat dalam bentuk rekaman suara MP3. Durasi maksimal 3 menit. Pengumpulan ke Kolabjar. Karena Kolabjarnya masih kolab, maka adik-adik nanti cukup diupload di BLC. Nanti diupload dulu di YouTube. Kalau misalnya susah ya, yang diupload di sananya cukup Word yang berisi link gitu ya. Link dari ini rekaman suaranya. Terakhir diupload nanti malam pukul 23.59. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan adik-adik? Sudah cukup jelas, Ibu. Ditanyakan? Kemarin tuh bisa ngupload MP3 langsung, Bu. Berarti Oh, oke. Kalau bisa nggak apa-apa. Jangan lupa di rename, dikasih nama, nggih. Nama, kemudian kelompok gitu. Karena Bu Aminah kebetulan pegang 2 kelompok, kelompok 3 dan 4. Jadi nanti adik-adik setiap mengupload tugas harus ada
kelompok 3, kemudian nama siapa gitu. Kelompok 4, oh ini kelompok 4 nggih. Kelompok 4, nama siapa gitu nggih. Oke. Ya, kemudian ini cukup. Sekarang yang tugas berikutnya, ini individu ya. Hari ke-1 kelompok. Nah, ini. Nggih. Ini tugas agenda kedua. Ini Ibu mohon penugas. maaf, Nggih. apa bisa ditayangkan di sini ya Bu ya? Sebentar. Oh, saya iya salah. Saya Sepertinya nggih. sepertinya di PLC kayaknya belum ada. Sudah. Sudah ya Bu ya? Sudah. Sudah ya. Oke, saya buka di BLC ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu BLC-nya. Sudah ada. Sudah ya Bu, saya buka BLC padahal ini. Kapan di-refresh? Di-refresh dulu. Ya, sudah ada. Di-refresh dulu. Ya Bu. Oke. Sebentar, angkatan 3. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Sebentar, saya bukakan dari Zoom-nya ya. Oke. Hmm, Bismillah. Kayaknya benar. Ya, sudah nampak adik-adik? Sudah nampak belum? Sudah Ibu. Oke, ini di sini. Sudah. Oh ya sudah. Ternyata sudah Bu. Nih, hari Ya. kelima Jumat 11 Juli. Oh ya. Ya, bahan tayang yang tadi overview-nya tadi. Bahan tayang materi berakhlak 1 sudah ada. Ya. Nah ini, nanti adik-adik yang tugas individu, nanti dipilih yang Aminah. Maksudnya Oh, ya. yang pengajarnya saya. Kalau yang bawah kan yang pengajarnya Pak Mutadi. Ya. Nah ini nanti pilih yang Bu Aminah. Kalau yang tugas individu ya ambil di sini. Nih kalau misalnya dibuka. Nah ini tugasnya ada di Ya. sini. Oh ya sudah Ibu. Injil. Ada adik-adik yang mau Ada Bu. ditanyakan? Sudah. G. Oke, sudah paham G? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan. G. Jadi nanti untuk tugasnya kayak apa, diklik saja tugas itu, nanti di situ sudah ada lembar tugasnya, G. Kayak tadi. Oke. Nah, ini untuk tugas yang hari ini tugas hari keberapa ini? Bentar. Hari kelima kedua. mungkin Ibu. Dalam? Kelima apa enggak ini hari ini? Bukan yang akan saya tampilkan sayang. Oke, ini hari kedua. Ya. Hari kedua kelompok agenda. Hari kedua itu berarti nanti hari apa adik-adik? Senin. Hari Senin. Nah, hari Senin ini nanti kelihatan nggak, Dek? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya, tugasnya ini nanti silakan gampang. Ini yang tentang benchmarking tadi. Kemudian diuploadnya ini pada hari kedua itu hari Senin pada pukul 23.59. Lebih baik sebelumnya. Kalau memang sudah jadi silakan secepatnya diupload karena sangat mungkin ketika nanti adik-adik nanti ajalah kan masih lama waktunya. Ternyata di waktu belakang trouble. Akhirnya tidak bisa terupload. Nah, itu yang harus dihindari oleh adik-adik, nggih? Gitu. Begitu selesai, secepatnya langsung diupload saja. Oke, ini yang kelompok hari kedua. Saya akan menyampaikan yang tugas hari kedua individu. Ya, hari kedua individu. Hari kedua individu. Hari kedua
Hari kedua individu. Hari kedua ini kelompok. Hari kedua individu ini. Ya. Nah, ini ya adik-adik, hari kedua individu. Tugasnya apa? Membuat learning journal. Nah, ini semua lembaran-lembaran LK atau tugas ini ada di masing-masing. Tadi yang saya tayangkan di BLC, itu diklik, nanti di situ ada file LK-nya. Nanti kalau misalnya bingung, silahkan di grup WA kita kan ada nih grup kelas angkatan 3 nggih. Silahkan tanya di sana. Jangan japri. Kalau japri bisa jadi malah saya ketumpuk dengan yang lain-lain. Tapi kalau yang ada di grup nanti saya akan sesering mungkin menengok-nengok yang ada di grup. Oke. Itu nggih adik-adik. Kemudian untuk di tugas pada hari ketiga. Hari ketiga kita itu hari apa, Dek? Selasa. 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 Hari Selasa. Nanti adik-adik juga ada tugas kelompok dan individu. Nah, ini yang hari ketiga individu. Nah, adik-adik nanti membuat seperti ini, adik-adik mengisinya di kolom yang bawah ini. Nah, di atas ini kan sudah ada nih. Misalnya isunya apa? Oh, belum optimalnya pelaksanaan PTSP. Contoh ini. Kenapa dikasih contoh biar adik-adik lebih mudah? Kegiatannya apa? Tahapannya apa? Pemaknaan terhadap apa nilai-nilai berakhlak apa gitu. Nah, ditulis seperti ini. Misalnya akuntabel, terus ada lagi nanti misalnya loyal gitu ya. Semua disebutkan. Oke. Nah, ini kan contoh nih. Yang ini kan contoh ini. Nanti ketika mau diupload, ini jangan ikut. Paham adik-adik? Ya. Yang ini dihapus ketika mau diupload. Tapi ketika dipakai untuk panduan berpikir adik-adik mengerjakan kolom-kolom ini, maka silahkan biar tetap nampak untuk memudahkan. Oh, kalau misalnya isunya ini berarti kegiatannya ini, tahapannya begini. Pasti semua kegiatan diawali dengan konsultasi dengan mentor. Nggak boleh tanpa ada konsultasi. Semua tahapan harus diawali dengan konsultasi dengan mentor. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Ya, Bu. Nggih. Kemudian eh pemaknaan keterkaitan nilai. Nah, nanti berkaitan dengan nilai apa gitu. Ya. Terus tahapan berikutnya konsultasi dengan mentor misalnya. Nah, seperti itulah nanti. Oke, paham adik-adik ya? Ya, Nanti Bu. ketika mau diupload sekali lagi contoh itu dihapus. Ya, ini kan yang individu. Kemudian hari yang ketiga yang tugas kelompok. Hari ketiga kelompok. Nah, hari ketiga kelompok. Nah, ini. Nggih, ini. Sekali lagi nanti kalau adik-adik bertanya, silahkan bertanyanya di grup nggih, jangan japri nggih. Nanti malah ketumpuk-tumpuk. Kadang saya sering ada WA yang nggak penting, ada dari apa Shopee, kayak kayak gitu-gitu itu. Ya, lah kok ya langsung telepon toh ya. Nggih, jadi nanti adik-adik silakan untuk membuka di BLC. Di BLC itu nanti kalau yang kelompok 3 ya adik-adik nanti membukanya yang kelompok 3 gitu ya, menguploadnya di kelompok 3. Kalau adik-adik di kelompok 4 berarti nanti adik-adik uploadnya di kelompok 4 gitu. Nah ini pada tugas yang hari ketiga kelompok membuat media informasi berbentuk infografis. Bisa dalam bentuk diagram yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian itu nanti diuploadnya pada hari ketiga. Hari ketiga itu berarti Selasa pada jam 23.59. Gitu ya adik-adik? Halo kelompok 4. Ya, Bu. Oke, baik Ibu. Oke, Ya, Bu. Nggih, halo kelompok 4.
Oke, Iya, Bu. ini yang harus diupload pada hari Ya, ketiga. Oke, ada yang perlu ditanyakan adik-adik kelompok 4? jelas Ibu. Sudah jelas, nggih? Sudah jelas adik-adik? Ya, kalau mau ada yang Bu, ditanyakan silakan terkait dengan penugasan. Saya akan mengulang sekali lagi tentang mencari tugasnya di mana. Nah, ini seperti ini adik-adik. Ya, jadi masuk dulu ke BLC. Ini Setelah belum masuk ke belum BLC, tampak, Bu. kemudian langsung nyari hari kelima, Jumat 11 Juli. Ini aktivitas kita, pembelajaran hari ini. Misalnya mau nyari tugas individu, nanti tempat uploadnya ya di sini ini adik-adik. Maaf, belum tampak di Belum layar. ditampilkan, Bu. Oh iya sayang, tadi stop share dulu. Oke, seringnya gitu loh ya. Sudah lama nggak ngajar di Zoom soalnya. Oke, ya. Nah ini kan di BLC. Saya mundur dulu. Masuk ke kelas ini CPNS Angkatan 3. Gitu ya. Ya, Bu. Kemudian adik-adik nyari yang hari Jumat, hari ini. Nih, di paling bawah. Nah, ini. Ya, Kalau adik-adik kelompok 4, nanti kalau mau mencari tugas individu hari ini yang harus diupload nanti malam, ini berarti diklik di sini. Double klik, kemudian nah di sini ini ada ini. Bisa dilihat adik-adik? bisa, Bu. Oke, ini langsung diklik. Nah, nanti akan terdownload. Ya, jadi tugas ini nanti akan terdownload, baru kemudian adik-adik jangan lupa nanti dikasih nama, di rename. Gitu nggih? Ada yang mau ditanyakan sampai bagian ini adik-adik? Maaf, Bu, mungkin yang terakhir yang rename itu tadi belum saya catat untuk Nggih. penamaan tugas. Iya. Tanya apa? Paling Rename-nya. depan kelompok, baru kemudian dikasih nama, kemudian tugas berapa gitu ya. Tugas ke-1 misalnya. Oh ya. Nggih. Nanti kan akan ada tugas kedua. Tugas kedua itu ada di hari kedua. Gitu nggih? Iya, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Kalau tidak ada kayaknya kita waktunya habis nggih, masih ada 4 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Halo. Ya, Maaf, Bu, oke. Boleh maksudnya bertanya, yang Ibu? kelompok Boleh tugas sebentar kelompoknya sayang. Oke, tak screenshot dulu untuk bukti. Ya, bentar. Oke, monggo silakan. Ini sudah bisa saya tutup nggih? Saya ya, monggo silakan. Mau Oke, bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, gimana? Jadi ini isu yang diangkat itu berbeda dengan isu yang kemarin dibahas di agenda 1 gitu ya, Bu? Iya, ini yang berkaitan dengan agenda 2. Iya, Baik, Bu. oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ada tidak? Daripada nanti kalau sudah. Tapi meskipun kita sudah tidak berada di Zoom, kalau adik-adik masih ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, boleh nanti tetap ditanyakan saja di WA grup kita. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada nggak, Dek? Bertanya lagi, Bu, isu yang Oke. diangkat hanya satu atau bisa lebih dari satu? Bisa lebih dari 1. Ya, Baik, Bu, terima kasih. sami-sami. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada tidak?
Tadi sudah paham nggih bagaimana cara mencari LK-nya nggih? Sudah, Bu. Paham Ya, Ibu. Bu. Oke, nggih. Ya, saya ambil lagi. Ya, oke. Kalau gitu mungkin bisa kita akhiri. Ini masih sudah nggak ada panitia ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Adik-adik silakan untuk segera mengerjakan tugas individu dan kelompoknya. Mudah-mudahan dimudahkan dalam mengikuti pelatihan ini. Sukses untuk adik-adik semua. Kalau Bu Aminah banyak salah mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. ya adik-adik semua. Ya, matur nuwun, Bu. Ijin, Terima kasih, Bu. sami-sami. Ya, kita akhiri nggih. Nggih, Ya, Bu. saya live.